anak lu diracun, sianida lu, katanya dia bunuh bener tuh gitu. Waktu saya ngomong gitu, kan saya ahlinya toksikologi pada tubuh manusia. Iya. Kalau udah begitu bukan yakin Bunda, hakul yakin tuh nggak mungkin sianida. Jessica itu tidak bersalah. Dan saya bisa buktikan. Bisa buktikan. Bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk buktikan dan tidak didengar. Bisa buktikan. Dalam bentuk Dengan segala alat bukti hukum. dan tidak diperbolehkan. Ada yang tidak diperbolehkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali muncul ke permukaan setelah 7 tahun kasus sianida ini mereda usai Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini kembali mencuat setelah Netflix membuat film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam film tersebut terdapat banyak kejanggalan atas kematian Mirna Salihin. Dimulai dari jasad yang tadi autopsi secara menyeluruh, motif pembunuhan, hingga isu asuransi Mirna yang mencapai 5 juta dolar atau setara 69 miliar rupiah. Setelah diotopsi. Tidak diotopsi. Tidak diotopsi. Tidak. Dia hanya diambil sampel. Jadi selama ini orang sangat salah. Tidak ada otopsi. Tidak ada itu, otopsi. Kalau ada otopsi itu menyeluruh dari otak sampai ke bawah. Oke. Yang dia lakukan Berarti sekarang kalau ini orang adalah mengatakan otopsi bohong. bohong. Oke. Yang ada adalah pengambilan sampel Oke. sebagian. Beberapa wawancara para tokoh inti di balik kematian Mirna Salihin inilah yang membuat kasus sianida tahun 2016 kembali mencuat hingga viral di mana-mana. Salah satunya wawancara dari ayah Mirna yakni Edi Darmawan yang keceplosan menyebutkan bahwa ia memiliki botol racun sianida dan tak lama pernyataan itu ia ralat. Saya ada botolnya tuh kan pakai. Botol yang dipakai untuk Racun kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, Karena seperti dari itu. Australia. Kecil, jadi sampel daripada perfume. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset. Saya kalau di perusahaan saya itu saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Benarkah ayah Mirna adalah pelaku utama di balik pembunuhan rencana putri kandungnya sendiri demi asuransi jiwa senilai 69 miliar rupiah? Dan siapa sebenarnya sosok ayah Mirna yang mengaku bersahabat baik dengan banyak tokoh penting di republik ini? Dan mari kita bongkar inilah sederet backingan ayah Mirna yang namanya pernah terucap oleh Edi Darmawan. Ya pembunuh berdarah dingin lah begitu kasarnya, anak saya korban aja udah ketemu dia sial lah kasarnya begitu dah. Ya, Om jelaskan yang benar. Krisnamukti itu malam datang, dia langsung menemuin keluarga. Saya ditemuin yang pertama. Itu kalau bisa dicoba dibuka lagi itu kan jejak digital nggak bisa hilang Bunda. Waktu itu yang ngambil pemeriksaan yang otopsi yang periksa mayat itu adalah Dr. Slamet Purnomo, dihadirkan dalam sidang pengadilan. Waktu itu Pak Oto tanya, dokter melakukan otopsi tidak? Tidak. Polisi meminta dia otopsi. Tapi waktu dia mau otopsi keluarga menolak. Edi Darmawan Salihin namanya kembali jadi kontroversi usai pernyataannya di Netflix menimbulkan tanda tanya besar terkait kasus kematian anaknya sendiri. Berulang kali tak hanya dalam film dokumenter itu saja, dalam acara yang dihadiri Edi Darmawan, beliau kerap mengaku memiliki jaringan yang sangat dekat dengan para pejabat hingga kepolisian berpangkat jenderal. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Ayah Mirna ini merupakan seorang pengusaha supplier senjata yang memiliki banyak koneksi dengan aparat kepolisian. Ia berkawan karib dengan mantan Kapolri Tito Karnavian, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, hingga Krisnamurti. Di balik kasus sianida yang memvonis Jessica Wongso bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, ada satu sosok yang paling disoroti yaitu Krisnamurti. Menurut kuasa hukum Jessica, Oto Hasibuan adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kasus sianida tanpa bukti itu.
Krisnamurti saat itu adalah orang pertama yang menyebut bahwa kematian Mirna karena keracunan. Padahal pada saat itu banyak saksi dan ahli forensik serta ahli sianida mengatakan bahwa tidak ada sianida yang terdapat pada jaringan tubuh korban. Tapi ada yang ya pokoknya saya nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya ada kedengar sianida. Terus saya langsung bilang, karena itu kasus tidak wajar kan. Kita diajari di forensik kalau mati tidak wajar harus diotopsi. Karena tanpa otopsi tidak ada sebab mati. Kan itu kan potensi kalau dia dibunuh orang misalnya kan bisa digali lagi. Anehnya pada saat diminta otopsi tidak dilakukan. Salah satu dokter ahli yang menemukan banyak kejanggalan atas kematian Mirna adalah Dr. Jaja Surya Atmaja. Dokter dari Universitas Indonesia itu mencurigai pasalnya di hari pertama tewasnya Mirna tidak ditemukan adanya sianida di dalam tubuh korban. Semuanya negatif sianida. Terus kemudian kecuali di lambung ketemu sianida 0,2 mg per liter. 0,2 itu kecil banget. Dan logikanya kalau dia ada sianida besar terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana. Namun pada hari ketiga saat dilakukan pemeriksaan ulang, justru ditemukan sianida sebanyak 0,2 gram di dalam lambung korban. Mengapa tiba-tiba ada racun itu di dalam tubuh korban dan siapa pelakunya? Namun yang pasti, usai nama Krisnamurti diseret, Jenderal Bintang 2 itu terpantau membatasi komentar di akun Instagramnya. Bahkan sudah hampir 2 minggu ini, Krisnamurti tidak update story seperti yang biasa dilakukannya. Selain sosok Krisnamurti yang disebut berteman karib dengan Edi Darmawan, nama Ferdi Sambo juga ikut diseret oleh Edi. Dari pengakuannya bahwa Edi adalah satu-satunya sosok di luar kepolisian yang sangat kenal dengan Ferdi Sambo. Namun dari keterangannya, Edi mengaku bahwa Ferdi Sambo bersih dari kasus sianida. Mantan Kadif Propam itu juga disebut tidak ambil bagian dalam penyelidikan kematian putrinya. Tak mau membawa nama Ferdi Sambo, beberapa saat kemudian Edi Darmawan justru keceplosan menyebut nama mantan Kapolri Tito Karnavian. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Hubungan antara ayah Mirna dan Tito ini harus diusut. Apakah ada motif saling menguntungkan di balik suksesnya menyusun skenario untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka? Pasalnya sesuai cerita dari Edi Darmawan, Tito Karnavian langsung panas saat tahu Mirna diracuni. Ada apa di balik sikap responsif seorang Kapolri? Apakah mereka memiliki tali kekeluargaan sehingga reaksi panas Tito harus diselidiki apabila sidang sianida itu dibuka kembali? Tak bisa dipungkiri sosok Edi Darmawan begitu alpa ketika hadir di suatu acara. Tak sedikit host yang mengundangnya terkesan berhati-hati dalam melontarkan pertanyaan. Pasalnya selain jago memancing, Edi Darmawan juga ahli dalam menembak. Oleh karena itu daripada ditembak lalu mati, mending kita berdoa sama-sama agar keadilan ditegakkan di bumi pertiwi. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.